Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Pada sore hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan dan kami akan sharing kebenaran firman Tuhan. Mari berikan kami hikmat, kemampuan, akal budi daripada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan pada saat sore hari ini dapat mengubah hati kami sebagai orang-orang muda, sebagai generasi Daniel di akhir zaman ini, supaya kami menjadi orang yang lebih lagi dipakai oleh Tuhan, menjadi anak-anak muda yang siap untuk diterjunkan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yeay. Oke, sekarang silakan ambil Alkitabnya, karena nanti Kak Anita sekali-kali waktu bisa meminta tolong kepada adik-adik siapapun, ya. Jadi kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi Kak Weni-nya sudah singgung sedikit ya. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel pasal 4. Yeay, ya. Oke. Jadi kita akan belajar ya. Di sini ayatnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-37. Adik-adik bisa melihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca di dalam Daniel pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Naomi, ya bacain ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa seluruh yang diam di seluruh bumi. Tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahnya turun-temurun. Oke, terima kasih Naomi. Tuhan berkati. Ya, jadi kita sudah baca ya. Tadi Kak Weni sempat singgung sedikit. Hah? Orang gila? Apa? Orang gila bisa jadi raja, ya kan? Nah, tapi ada maksudnya. Kenapa dia jadi gila? Ya kan ada maksudnya. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, ini seru banget nih. Pasal yang keempat ini seru banget ya. Makanya disimak baik-baik. Baik, jadi tadi kita sudah baca di Daniel pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Raja Nebukadnezar itu dia ngapain sih? Coba lihat deh, hasil dari di mana di pasal pertama, kedua, ketiga tuh bahwa Tuhan tuh sudah menolong dia gitu ya. Tuhan tuh sudah banyak sekali menolong dia lewat seorang Daniel, lewat seorang anak muda yang bernama Daniel gitu ya. Dan setelah itu di ayat pertama dan ketiga kita bisa melihat bahwa Raja Nebukadnezar itu dia percaya kepada Allah ya. Kalau kita bisa lihat perikopnya di Alkitab kan Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Nah, kita bisa melihat di sini. Ayat pertama sampai ketiga itu menceritakan bahwa Raja Nebukadnezar itu dia percaya kepada Allah. Bukan kepada Allahnya dia, tapi kepada Allah yang disembah oleh Daniel dan kawan-kawannya dan atau yang disembah oleh kita semua. Ya kan? Dia percaya kepada Allah dan dia mengakui kerajaannya Allah, ya kan? Dia mengakui semua apa yang sudah Tuhan atau Allah kerjakan dalam setiap kehidupan Raja Nebukadnezar. Bagaimana Tuhan menolong, mengartikan mimpinya, memberitahukan bahwa mimpinya tuh seperti ini, dia akan seperti ini dan sebagainya. Banyak sekali Tuhan tolong. Jadi adik-adik, belajarlah ketika Tuhan Yesus sudah menolong kakak, sudah menolong teman-teman semua, adik-adik semua, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, kita harus patut menyembah Tuhan. Kita harus patut bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan, ya kan? Kita patut harus menyembah Dia, kita harus patut memuji Dia, memuliakan nama Dia, menyembah Dia,
ya kan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, karena Gabriel pagi hari ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh diberkati Tuhan. Atau enggak, terima kasih Tuhan, karena Naomi bisa makan hari ini, bisa kumpul sama keluarga, atau mungkin Evan hari ini Tuhan, Evan bersyukur bisa kumpul sama teman-teman semua, beribadah pada saat sore hari ini, semuanya. Nah, Kak Anita mau tanya, kira-kira kalau Tuhan belum menjawab doa kakak, doa teman-teman semua, apakah kita tetap memuji Tuhan atau bagaimana sih? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira nih, tadi kan Kak Anita bilang, Raja Nebukadnezar itu dia percaya kepada Allah karena Allah terlebih dahulu menjawab nih doanya dia, ya kan mengartikan mimpinya dia. Makanya dia mengakui adanya Allah, mengakui segala kerajaan Allah, kemuliaan Allah, kekuasaan Allah. Nah, sebaliknya Kanita mau tanya, kira-kira kalau misalnya contoh gitu, teman-teman semua mungkin mendoakan sesuatu yang mungkin teman-teman tuh rindukan gitu. Ya, mungkin impikan gitu, pengen sesuatu apalah gitu ya. Tapi belum dijawab nih, belum ada tanda-tanda dari Tuhan atau belum ada jawaban dari Tuhan. Kira-kira kita itu tetap memuji Tuhan nggak? Harus nggak sih kita memuji Tuhan atau gimana sih? Coba ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Naomi, Kak. Iya, Naomi, silakan. Tetap memuji Tuhan, Kak. Tetap memuji Tuhan. Oke. Daniel tadi mau jawab, silakan Daniel. Daniel mungkin mewakili para lelaki-lelaki di sini. Wah, Daniel kabur ya. Hah? Tetap memuji Tuhan, Kak. Tetap memuji Tuhan. Oke, tepuk tangan semuanya. Yeay, hebat semuanya. Teman-teman semua paham ya bahwa sekalipun kan katanya siapa? Masih ingat nggak cerita kemarin tuh yang Kak Anita bagikan? Siapa? Yang 3 orang itu siapa? Yang dia bilang gini, sekalipun Allah Tuhan yang kami sembah. Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, Kak. Sadrak, Oke, Mesak, dan Abednego. good. Wow, pasti ini Indri ya? Indri atau siapa tuh, Grace? Ya, luar biasa Indri, ya. Oh, Indri, oke, baik, benar. Sekalipun Tuhan atau Allah yang kami sembah tidak menolong kami, tidak membantu kami akan tetap percaya dan akan tetap menyembah Allah yang kami sembah gitu. Jadi, jika Tuhan belum menjawab, bukan berarti Tuhan nggak peduli sama kita. Bukan berarti Tuhan cuek, bukan gitu. Sekalipun banyak di muka bumi ini, dalam misalnya hari Senin gitu ya, 10.000 orang gitu yang berdoa kepada Tuhan, meminta atau memohon. Tuhan tuh tahu semuanya, Tuhan dengar semuanya. Udah Tuhan tuh tahulah apa yang terbaik buat kakak, buat teman-teman juga, ya kan? Jadi apapun, baik itu Tuhan belum menjawab atau Tuhan yang sudah ataupun Tuhan sudah menjawab setiap doa kita, percayalah kepada Tuhan. Seperti kayak Raja Nebukadnezar ini, ya kan? Awalnya dia nggak percaya, tapi karena dia melihat pertolongan Allah yang Allahnya si Daniel dan kawan-kawannya itu, jadi dia percaya. Akhirnya dicatatlah di ayat pertama sampai ketiga bahwa dia memuji kebesaran Allah, dia mengakui adanya Allah, dan dia mengakui bahwa kerajaan Allah itu hebat. Wow, ya jadi kita nggak salah pilih dong hari ini, benar nggak? Kita mengikut Tuhan Yesus berarti kita nggak salah pilih, ya kan? Raja Nebukadnezar aja yang bukan percaya kepada Allah, dia mengakui gitu ya. Apalagi kita yang benar-benar sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, pastinya kita akan tetap percaya kepada Dia. Oke, ayat selanjutnya. Ya, ayat selanjutnya. Jadi ingat, Tuhan itu bisa memakai segala sesuatu. Tuhan bisa memakai mukjizat, Tuhan bisa memakai apapun, bahkan mengubah air menjadi anggur, ya kan? 5 roti dan 2 ikan gitu kan. Waduh, luar biasa nggak sih mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan gitu ya. Makanya tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan. Sekalipun belum dijawab, percaya pasti deh
suatu saat Tuhan akan menjawab. Kalaupun Tuhan belum menjawab, berarti percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik untuk teman-teman semua. Untuk Anita, untuk teman-teman semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Oke, ayat selanjutnya Kak Anita minta di ayat keempat sampai ayat yang ke... Ayat yang ke-7 dulu deh. Dari ayat ke-4 sampai ke-7 Kak Anita minta Daniel. Ayat ke-4 sampai ke-7. Minta tolong ya. Ya Kak, aku Nebukadnezar diam dalam rumah dengan tenang, dalam hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepada makna mimpiku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Terima kasih Daniel, Tuhan berkati. Nah, di ayat selanjutnya, apa dibilang? Dia bermimpi lagi. Wow. Ternyata Tuhan itu mengingatkan Raja Nebukadnezar itu dari mimpi ya. Kalau kita bisa lihat tuh mimpi-mimpi aja gitu kan yang dia dapat gitu. Nah, ketika dia sudah memuji, sudah mengagungkan Allah, sudah mengakui kerajaan Allah, dia masuk deh ke dalam rumahnya kan. Di situ dibilang kan, wah dia ada di istananya yang mewah, yang nyaman gitu kan. Tiba-tiba dia mimpi lagi. Ya kan? Tetapi kayaknya mimpinya ini agak lebih seram gitu ya. Agak lebih mengerikan ya daripada mimpi-mimpinya sebelumnya gitu ya. Kenapa Kak Anita bilang agak mengerikan? Karena di ayat yang kelima tuh dibilang itu mengejutkan. Jadi Raja Nebukadnezar itu ketika dia tidur, dia mimpi, dia terkejut. Ya kan? Dia kaget gitu. Waduh, saya mimpi apa ya? Kok saya bisa mimpi itu sih? Gitu kan? Nah, kita lihat nih, kira-kira tadi kan di ayat pertama sampai ayat ketiga Raja Nebukadnezar itu kan menyembah Tuhan, iya enggak? Iya kan? Dia menyembah Allah, dia mengakui kerajaan Allah. Udah deh, saya ngaku deh bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kerajaan Allah. Tapi ketika kita tadi lihat yang dibaca oleh teman kita Daniel di ayat 4 sampai ke 7, coba deh lihat. Kira-kira dia cari siapa? Apakah dia datang kepada Allah yang dia sembah tadi atau dia cari orang lain? Ada yang bisa jawab? Ayo. Cari orang lain, Kak. Cari orang lain, benar. Siapa lagi yang mau jawab? Dia cari siapa? Dia cari siapa kira-kira? Kalau ada yang tahu. Kira-kira dia cari orang tuh cari siapa? Cari mamanya atau bapaknya? Orang. Orang. Iya, orang siapa? Saya Kak. Sabar. Satu. Bingung kan Anita? Siapa? Iya, ayo. Oke. Berilmu, ahli jampi, para kasdinam, ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Oke, terima kasih Indri, Tuhan berkati. Bentar, dia nyari, ya sedih deh. Ternyata yang dia nyari bukan Allah atau bukan cari Daniel, kayak gitu kan. Ayo Daniel bantuin saya dong. Kan kamu, berdoa tuh kepada Allahmu. Bukan, malah dia nyari orang kasdim atau yang bisa disebut dengan orang-orang peramal ya. Kalau zaman sekarang tuh kalau adik-adik mungkin teman-teman tuh suka dengerin peramal ya kan, peramal terus itu orang pinter lah, dukun dan sebagainya untuk mengartikan mimpinya. Padahal kan seharusnya ya kan kalau kita bisa lihat di pasal-pasal sebelumnya tuh kan sebenarnya dia harus belajar ya Raja Nebukadnezar. Ya benar nggak sih teman-teman? Iya kan? Dia harus belajar dong. Oh saya kan pernah mimpi.
waktu saya panggil orang-orang Kasdim kan mereka nggak ada yang bisa. Akhirnya Raja Nebukadnezar menurunkan titah untuk memusnahkan setiap rumah-rumah orang-orang Kasdim dan dipenggal. Tapi dia tetap aja manggil. Kenapa sih dia manggil? Ya iyalah, orang dia digaji, ya kan? Peramal-peramal itu kan digaji sama raja tiap bulan. Ya otomatis ya karena dia digaji, si rajanya nggak mau rugi, ya udah dia mau pakai deh orang-orang Kasdim, ya kan? Enak aja udah saya gaji, ya kan? Udah ibaratnya udah dijaga dan sebagainya, makanya udah bagus gitu. Masa iya sih mereka enak-enakan aja cuman kayak duduk doang dan sebagainya. Ya karena itu kita mau belajar nih ya, kita mau belajar bahwa di dalam setiap kehidupan kita ya kita itu harus tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Nih contoh ya, kalau misalnya teman-teman di rumah di Zoom maupun di YouTube nih ya, yang kayak misalnya teman-teman tuh ngebantu gitu, misalnya contoh Daniel itu bantuin Kak Anita gitu ya, gitu ngebantuin apapun deh gitu. Nah terus suatu kali Daniel itu bilang gitu, Kak Anita bantuin Daniel dong, kan Daniel udah ngebantuin Kak Anita gitu kan. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Kayaknya pada tidur nih. Boleh nggak? Kak Anita tanya nih. Boleh atau enggak? Simpel jawabannya, boleh atau enggak? Enggak boleh atau boleh? Boleh, Kak. Bingung. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh? Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, jadi makasih Evan, Tuhan berkati. Nah, jadi ya kita mau belajar. Kalau kita menolong orang, kita nggak boleh minta balas Budi. Budi, Ya. Kak. Budi, bukan budi manusia ya, bukan budi teman kalian, ini budi. Ya. Iya benar kata Cliff, tidak boleh perhitungan terhadap orang. Betul sekali, good ya. Jadi kalau misalnya tangan kanan memberi, kalau kita menolong orang, kita nggak boleh bilang mentang-mentang Daniel ngebantuin Kak Anita terus gitu, terus seenaknya aja gitu perintah-perintah, nggak boleh. Atau udah deh kan aku udah bantuin kamu, kamu juga harus bantuin aku gitu ya. Wah, tabur tuai. Berat nih ngomongnya. Ya, jadi tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang nggak baik, ya akan juga mendapatkan yang nggak baik. Tapi apakah Tuhan itu tega? Tuhan nggak tega gitu. Makanya kenapa ketika kita tidak kita melakukan hal yang nggak baik, Tuhan itu bisa menegur lewat kakak-kakak rohani kita, atau pendeta kita, atau orang tua kita, siapapun deh gitu. Tuhan tuh bisa pakai untuk menegur kita supaya kita tidak menuai yang jahat, supaya kita tidak tertimpa dengan hal yang jahat. Hebat kan Tuhan kita? Karena dia Tuhan yang gak tega, karena dia Bapa kita, dia sahabat kita, dia kekasih kita, ya kan? Dia yang yang menciptakan Kak Anita dengan teman-teman, jadi nggak mungkin Tuhan itu mau melihat kita rusak. Oke, jadi ingat, jangan kayak Raja Nebukadnezar, mentang-mentang dia ngasih uang sama orang-orang Kasdim, kasih gaji, ya udah dia manggilnya orang-orang Kasdim. Padahal kalau kita bisa lihat seharusnya kan ngapain sih dia cari orang Kasdim? Ya udah cari lagi Daniel, ayo berdoa lagi sama Tuhanmu nih, saya mimpi nih gitu kan. Ya, itulah kesombongannya Raja Nebukadnezar. Sekalipun dia mengakui ini kerajaan Allah, tapi tetap aja dia tuh raja yang sombong. Ya, nanti adik-adik tahu kenapa tadi Kak Weni bilang orang gila bisa menjadi raja tuh kenapa gitu ya. Nah, ini nih ceritanya. Ya, ayat selanjutnya dari ayat 9 sampai ayat yang ke
15. Kak Anita minta, kenapa pada mati kameranya nih? Halo teman-teman, dibuka kameranya. Mana nih? Indri, tolong baca dulu. Baca dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 9 Ya, Kak. sampai ayat yang ke-15. Hai Oke. Belsasar, kepala orang itu, tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dengan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu, sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikianlah di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup di bawahnya. Binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Ada di dahan-dahannya berserang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dapat penglihatan yang dapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Dia berseru dengan nyaring, demikianlah katanya, terbanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggunya tinggal di tanah, tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapatkan bagiannya dari rumput di bumi. Sudah, Kak. Oke, makasih. Tuhan berkati. Nah, jadi kita bisa melihat ya di sini bahwa si raja ini bilang kepada Belsazar. Kalau adik-adik masih ingat, siapa sih Belsazar itu? Aduh. Coba cari di pasal yang ketiga. Belsazar itu siapa sih? Jadi waktu mau dibuang ke enggak, di pasal kedua. Coba cari di pasal kedua. Kalau nggak salah di pasal kedua yang waktu si Daniel tuh minta tolong sama Belsazar ya untuk memberitahukan kepada raja bahwa jangan dulu dibunuh. Jangan dulu gitu. Saya kasih saya waktu untuk saya berdoa dulu kepada Tuhan, apa sih arti mimpinya itu gitu. Siapa yang tahu? Belsazar ini seorang apa? Raja, Kak, raja. Raja, oke. Ada yang lain? Kan rajanya Nebukadnezar. Jadi siapa? Apa jawabannya apa? Raja. Ya nggak salah kan, itu salah kan? Apa ayo? Dia adalah seorang ini apa ini? Ini apa? Iya, kepala. Benar, Evan bilang. Jadi kita itu adalah seorang kepala. Kepala? Kata Cliff. Ya, benar. Kepala gitu ya. Jadi dia adalah seorang kepala juga. Ya, ya kalau bisa dibilang mungkin dia seorang ya mungkin kedudukannya tuh setara dengan DPR gitu ya. Bukan menteri sih, kayaknya di bawahnya menteri gitu ya. Jadi jadi si raja ini menyuruh kepada Belsazar untuk memberitahukan kepada Daniel, tolong dong panggil Daniel, karena ketika raja itu menanyakan kepada orang-orang Kasdim, nggak ada gitu, nggak ada yang bisa ngejawab gitu ya. Jadi dia menyuruh Belsazar untuk memanggil Daniel. Sebenarnya kan bisa-bisa aja kan dari awal dia itu mimpi untuk
memberitahukan gitu atau menceritakan kepada Daniel. Tapi itulah kembali lagi karena kesombongan seorang yang bernama Raja Nebukadnezar itu, yang sombong, sangat-sangat sombong itu, makanya dia gengsi gitu ya. Padahal udah jelas Allah yang disembah oleh Daniel itu yang bisa menolong dia gitu ya. Oke, dan ketika dia memanggil, dia menceritakanlah semua mimpinya. Aduh, Daniel, saya tuh mimpi seperti ini, gitu kan. Tadi udah dibacakan oleh teman kita Indri, ya kan. Mulai dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-15, di mana dia melihat ada daun-daun yang indah, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang tinggi, dan sebagainya, ya kan. Terus di ayat 14, dia melihat bahwa kok pohon itu dipotong dahan-dahannya. Perlahan-lahan tuh dia melihat dalam mimpinya tuh dipotong gitu dahan-dahannya gitu kan. Terus dia melihat juga bunga-bunganya, daun-daunnya tuh satu persatu jatuh atau gugur ya, atau dia jatuh gitu ya. Dan dia juga melihat buah-buah yang ada di pohon itu juga berhamburan gitu, tumpah atau jatuh gitu ya. Dia melihat pohon yang tinggi, terus dia melihat juga tapi lama-lama kok perlahan-lahan dahannya atau kayunya kok dipotong. Terus dia melihat daun-daunnya udah berguguran, buah-buahnya jatuh, ya kan. Nah, dia udah mulai ketakutan. Dan setelah itu dia memanggillah Daniel gitu kan. Ketika dia memanggil Daniel, dan Daniel ketika mendengar, wow, Daniel terkejut, kaget gitu ya. Kenapa? Karena Kanita yakin gitu loh. Kalau kita udah dipakai Tuhan, misalnya contoh, misalnya Kak Weni gitu ya. Mungkin awalnya Kak Weni tuh kurang paham gitu mengartikan mimpi. Tapi kalau kita udah kayak dipakai Tuhan, sering dipakai Tuhan untuk mengartikan mimpi seseorang, pasti deh, percaya nggak percaya ya, percaya deh bahwa kita itu memiliki kepekaan. Tahu peka nggak sih? Kayak kita tuh kayak memiliki pemikiran yang kayaknya nggak bagus deh. Kayaknya mimpinya bagus deh untuk orang ini. Kayaknya mimpinya kurang bagus deh. Kayaknya Tuhan tegur deh dia lewat mimpi ini. Pasti kita tuh ada kepekaan di situ. Nah, ketika diberitahukan kepada Daniel, dia menceritakan semuanya, Daniel kaget atau Daniel itu terkejut mendengar apa yang diceritakan oleh Raja Nebukadnezar. Karena apa? Karena saya yakin gitu, kita yakin banget bahwa Danielnya sebenarnya udah paham gitu loh apa yang akan terjadi kepada Raja Nebukadnezar karena kesombongannya dia, keangkuhannya dia ya. Jadi apa sih Kanita yang kita bisa petik dari sini, yaitu ketika kita masih mempertahankan kesombongan kita mempertahankan mungkin karena saya gitu ya. Karena saya ini, karena saya hebat, karena saya pintar, saya segala-galanya, saya ini. Kalau ingat ya, kalau kejadian-kejadian sekarang kan pernah dengar nggak? Ada yang bilang gini, 1M, wah murah banget. Ini pernah dengar itu nggak? 50M? Murah banget. Ya kan? Sampai dia bilang apa? Dia tantang Tuhan kan? Nah, ayo siapa di sini tantang Tuhan? Jangan sebut namanya ya. Ya, jadi kalau kita bisa lihat nih, aduh, ya kan? Murah banget, ya kan? Nah, itu tuh bisa dicontohkan tuh orang-orang yang sombong gitu ya. Dapat dari mana dia uang sebanyak itu kalau enggak Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi. Gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia kemakan omongannya sendiri. Ya. Ya enggak? Karena kesombongannya dia yang dia bilang, murah banget. Akhirnya dibuatlah plesetan gitu kan sama orang-orang gitu kan. Akhirnya dia dijatuhkan, dihina, kan nggak enak banget. Pasti kasihan kan keluarganya dan sebagainya. Jadi adik-adik ingat tuh kita harus belajar ya, bahwa ada di zaman yang dulu, di zaman sekarang juga banyak orang-orang yang sombong gitu ya.
Bukannya dia tuh menyembunyikan harta bendanya atau ya dia berikan kepada orang-orang, malah memperkaya dirinya, malah dipamer-pamer di medsos. Makanya adik-adik ya, ke teman-teman semua baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, belajarlah untuk memilih dan memilah mana sih yang harus kita bagikan kalau di media sosial, contoh kayak di Facebook, di Instagram, atau di WA, atau di mana tuh kita harus memilih dan memilah mana yang harus kita bagikan gitu ya. Jangan kita bagikan kesombongan kita, ketamakan kita, pamer sana sini gitu kan. Nah, akhirnya kalau Tuhan sudah mengambil, bagaimana? Kita sendiri yang susah, benar nggak? Kita sendiri yang bingung, aduh, pusing gitu kan. Akhirnya keluarga kita yang malu, pasangan kita yang malu, semuanya orang-orang yang kenal kita pasti malu. Tapi kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, mau kita nggak punya apa-apa, mau kita cuman kayak, ya Kanita ya standar lah gaji saya, ya standar lah uang saya, nggak apa-apa. Yang penting kita itu bersyukur kepada Tuhan ya. Belajarlah untuk berbagi sekalipun hanya sedikit, tapi mari kita mau belajar berbagi. Karena Tuhan itu melihat dari hati. Semuanya itu pakai hati ya adik-adik ya. Teman-teman, bukan pakai uang. Bukan pakai kecantikan, kegantengan, bukan pakai kepintaran, bukan, tapi pakai hati. Kalau kita semua berawal dari hati, maka Tuhan pun akan perhitungkan. Makanya di dalam Alkitab dibilang, kerjakanlah itu dari pekerjaan yang kecil. Maka kalau kita sudah berhasil di perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan juga akan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin. Selanjutnya, ayo kita lanjut nih, seru banget nih. Nah, di ayat yang ke berapa ya? Ayat 16 sampai seterusnya Kanita yang baca ya. Biarlah hati manusia berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat, aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau Belsajar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsajar tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsajar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsajar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makannya bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu ya Raja Tuanku, yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentangnya Tuanku Raja, lihat yang seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dan dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang Maha Tinggi mengenai Tuanku Raja. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ini, yang kita sudah baca adalah di mana Daniel ya atau Belsajar itu menyampaikan kepada raja arti mimpinya. Tuh kan Kanita udah bilang bahwa dia itu memiliki kepekaan ya. Jadi dia itu memiliki kepekaan. Kalau misalnya teman-teman semua yang ada di Zoom maupun di YouTube mau dipakai Tuhan seperti Belsajar atau seperti Daniel ya, kalian tuh kita harus belajar untuk benar-benar punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Bukan punya hubungan baik aja sih, tapi kayak kita bersekutu dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menjaga kekudusan gitu kan.
melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan, jangan dilakukan apa yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Maka Tuhan bisa pakai kehidupan kakak, bisa pakai kehidupan teman-teman semua untuk mengartikan mimpi banyak. Tuhan tuh bisa pakai untuk mengartikan mimpi, apapun Tuhan bisa pakai kita kalau kita itu benar di hadapan Tuhan. Sama seperti Belsazar atau Daniel yang sudah menyampaikan apa sih artinya gitu, di mana semakin hari sebenarnya Tuhan itu semakin pakai Raja Nebukadnezar, dia semakin tinggi, apa ya, kekuasaan kebesarannya semakin tinggi ya, tetapi ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya raja, bukan karena Tuhan itu nggak sayang, bukan, tapi mengingatkan kepada raja bahwa dia itu sekalipun Tuhan sudah mengingatkan dia bahwa saya yang memberikan kekuasaan kepadamu, tetapi raja itu tetap sombong. Coba kita lihat di ayat selanjutnya. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, di tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Waduh. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, astaga, seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Waduh. Dan demikianlah aku berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Padahal ya Belsazar atau Daniel itu udah mengingatkan loh. Ya enggak? Benar enggak? Dia itu udah mengingatkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa raja sekalipun engkau diberikan kekuasaan dan kebesaran, tetapi jika engkau masih menindas orang-orang, ya menindas rakyat-rakyat, menindas para pemerintah-pemerintah yang ada di Babel, maka juga Tuhan bisa membuat raja seperti apa berkumpul di tengah-tengah binatang. Coba pikirkan dulu. Kalau berkumpul di tengah-tengah binatang artinya kayak itu ya, kayak apa sih, Tarsan gitu ya. Iya nggak sih? Iya kan? Tarsan kan jalannya bukan jalan pakai kaki gitu. Dia mengikuti kayak apa sih, Godzilla, kayak monyet gitu kan. Terus dia lompat, dia nggak bisa ngomong gitu kan. Cuma apalah bahasa-bahasa binatang gitu kan. Sama yang dihadapi, malah mungkin kalau yang kita nonton Tarsan masih makan buah-buahan ya, nggak tahu sih kalau kenyataannya gimana gitu ya. Tapi kalau Raja Nebukadnezar dikatakan dia akan memakan rumput seperti lembu-lembu yang lain. Bahkan dia akan kena embun, ya kalau panas dia akan kepanasan, kalau kehujanan dia akan kehujanan, kedinginan dia akan kedinginan gitu ya. Artinya apa? Artinya apa? Kalau udah kayak gitu tuh itu standarnya apa sih? Kalau manusia kan nggak mungkin dibilang hewan ya. Itu artinya apa itu? Itu bisa dibilang apa itu? Tadi Kak Weni udah sempat loh nyinggung di depan. Apa itu? Apa? Kan manusia itu dikasih akal, pikiran, dikasih kepintaran. Ya kan? Kita dikasih insting, kita bisa mikir, kita bisa buat apa, besok kita mau ngapain, minggu depan mau ngapain. Kita dikasih hikmat, dikasih kepintaran, akal, kesehatan. Tapi karena kesombongan raja, akhirnya Tuhan ambil itu semua. Sifatnya berubah menjadi sifat seperti binatang, memakan rumput. Mana ada, coba Kak Anita tanya, ada yang mau makan rumput di sini? Angkat tangan. Coba, ada yang mau makan rumput nggak? Tidak, Kak. Tidak, ya. Maunya makan nasi, Kak. Makan ikan, makan daging. Waduh, mantap. Ya kan, makan sayur, Kak. Makan buah, makan yang enak-enak, Kak.
Ada nggak yang mau kehujanan? Ada nggak yang mau tinggal di jalan? Kehujanan ada? Nggak ada. Pasti kita, iya benar Evan. Pasti kita kan kalau misalnya kita orang normal, ya kan, kita punya akal pikiran ya, kalau hujan kita harus berteduh, kita harus diam di rumah biar nggak kena hujan. Kalau kedinginan kita pakai selimut biar nggak kedinginan. Kalau kita lapar bukan makan rumput, tapi kita makan nasi. Karena kita orang Indonesia ya jadi makannya makan nasi. Kalau orang luar ya ada yang makan nasi, ada yang cuma makan roti gitu kan, nah sebagainya gitu. Jadi ingat bahwa raja ini ya diizinkan oleh Tuhan atau diizinkan oleh Allah, dia itu seperti binatang. Idih, kasihan banget ya. Seorang raja yang jabatannya tinggi, kok jadi binatang? Kalau sekarang mungkin gila ya, gitu. Ya kan? Coba deh lihat kayak orang-orang yang terhilang di luar sana, atau mungkin maaf ya, Kanita agak kasar, mungkin kayak orang-orang yang udah nggak waras atau gila gitu. Coba lihat. Dia makan apa aja, bener nggak? Makan rumput pun dia makan di tempat sampah pun dia ngais-ngais. Dia nggak peduli itu air kotor, air comberan, atau bekas apa, dia nggak peduli. Yang penting kalau dia haus, orang gila itu ngelihat air di situ, dia langsung minum, gitu kan. Ya karena apa? Karena bukan salah Tuhan, tapi salah dia. Mungkin dulu dia pernah yang ngelawan orang tuanya, atau mungkin dia pernah nyakitin hati Tuhan, atau dia nakal dulunya, mabuk-mabuk, atau dulu mungkin dia orang kaya, tapi karena dia lupa Tuhan, akhirnya ya udah diambillah hartanya sama orang lain. Akhirnya dia stres dan gila. Gitu. Bagaimana kita melihat si Raja Nebukadnezar ini, ya kan, kalau zaman dulu mungkin dibilang binatang, seperti binatang, tapi kalau sekarang mungkin yang lebih halus, dia itu seperti orang gila yang nggak punya akal. Jadi makannya rumput, hidup sama binatang-binatang buas. Pokoknya dia di hutan deh gitu, hidup sama hewan-hewan yang terbang, yang di darat, yang yang berterbangan, dia makan rumput. Kalau dia haus ya dia mungkin minum air. Apalah, nggak ngerti lah ya. Pokoknya intinya di sini adalah dia itu diubahkan gitu. Dia hatinya itu yang awalnya dia punya hati manusia diubahkan menjadi perasaan kayak binatang gitu yang nggak ada akalnya gitu ya. Jadi dia makan, ya udah makan aja gitu. Coba ayat selanjutnya. Jadi ya oke. Ayat 28, padahal ya tadi di situ ingat ya, Daniel itu udah menegaskan, udah kasih ingat si Raja Nebukadnezar kalau raja tidak menindas orang-orang Babel ya, masyarakat-masyarakatnya, maka ratuan rajaku akan mendapat kebahagiaan. Tapi sebaliknya kalau raja masih keras hati, masih nggak mau nolong, ya udah gitu kan, raja akan 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 diubahkan hatinya seperti binatang atau orang yang nggak punya akal gitu, atau kayak orang gila lah gitu ya. Ayat selanjutnya, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakannya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah berdiri antara manusia. Daripadamu, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai aku bahwa sampai 7 masa berlalu hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya.
Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Nah, sampai di situ dulu ya. Sampai di ayat yang ke-33 dulu ya. Nah, jadi ternyata Tuhan itu memberikan waktu berapa bulan? Berapa bulan Tuhan memberikan waktu kepada raja? Siapa yang tahu? Ayo. Waduh, tadi kita udah baca loh. Coba lihat berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan itu sama dengan berapa tahun? 1 tahun? 1 tahun, benar. Lama nggak? Lama nggak 1 tahun itu? Lama. Lama. Tapi itu dah ya, padahal Tuhan itu memberikan waktu kepada Nebukadnezar itu 1 tahun loh. Bukan 1 bulan, 1 tahun. Artinya apa? Sepanjang tahun 2022 ini Tuhan kasih ingat, ayo Nebukadnezar, jangan kamu menindas. Tapi apa? Makin lama, makin berganti bulan, makin sombonglah Raja Nebukadnezar. Bahkan dia bilang gini, waktu dia jalan-jalan nih ya di lantai atas rumahnya, istananya itu, lihat dong, bukankah ini Babel? Bukankah saya yang membuat Babel ini menjadi besar? Kata Raja Nebukadnezar. Bukankah saya yang membuat ya kan Babel ini menjadi mungkin besar ya kan? Wah, mulailah kesombongan itu, sombong lagi. Sombong lagi, sombong lagi. Bukannya dia ingat katanya si siapa? Daniel gitu, malah dia makin sombong. Bahkan dia sama saja mengakui bahwa dia itu Tuhan yang bisa menciptakan semuanya itu sesuai apa yang dia mau. Padahal itu semua Tuhan sudah ingatkan lewat mimpinya, tapi tetap aja dia sombong. Artinya apa adik-adik teman-teman? Artinya kita nggak boleh sombong. Kita mau belajar untuk nggak sombong. Contoh, misalnya nanti kalian orang-orang muda ya kan pengen, mungkin di sini ada yang pengen jadi pilot, ada yang pengen jadi dokter, insinyur, mungkin ada yang pengen jadi presiden, ya kan, jadi wali kota, gubernur, bupati atau apapun deh gitu ya. Petinggi-petinggi pemerintahan yang ada di bangsa kita, atau mau jadi apapun deh, mau jadi perawat mau jadi apapun, pastinya kita mau belajar tidak seperti Daniel lagi, maaf, tidak seperti Raja Nebukadnezar yang sombong. Ingat ya teman-teman semua, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom, kalau kalian udah berhasil, ini kan orang-orang muda nih, suatu saat kalau kalian udah berhasil, ingat bahwa keberhasilan itu kalian dapat bukan dari kerja keras kalian juga, tapi semuanya itu dari Tuhan. Sekalipun nih adik-adik teman-teman pintar, ya teman-teman ya pokoknya dianggap pintar lah gitu. Tapi kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, Tuhan tuh bisa saja loh. Bisa saja tidak mengizinkan teman-teman itu untuk mendapatkan atau meraih cita-citanya teman-teman, bukan karena Tuhan itu tega-tegaan atau nggak peduli sama kita, nggak sayang sama kita, bukan. Tapi Tuhan itu mau supaya saya dan teman-teman tuh ingat bahwa yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan. Ya, nggak ada yang patut kita sombongkan, nggak ada yang kita patut untuk kita kita sok-sokan bilang, wah karena kepintaran saya nih, kerja keras saya nih, karena saya rajin belajar, makanya saya bisa masuk ke kepolisian atau masuk ke dokteran dan sebagainya. Bukan, tapi semuanya karena Tuhan. Oke, ingat ya, semuanya itu karena Tuhan. Jangan sampai adik-adik sudah berjuang, teman-teman sudah berjuang, tapi karena teman-teman tidak mengikuti aturan Tuhan, tidak mengikuti perkataan Tuhan, nggak dengar-dengaran sama Tuhan, akhirnya Tuhan mengambil semuanya. Itu pasti sakit banget.
Karena manusia itu kalau udah diambil sesuatu dalam hidupnya pasti itu akan kayak kecewa, akan mudah kecewa, mudah marah, mudah tersinggung, mudah emosi dan sebagainya. Jadi kalau nggak mau diambil daripada Tuhan, kita harus belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan suatu saat kalian menjadi orang hebat, ingat ya semuanya itu karena Tuhan. Selain karena kerja keras kalian, terutama itu karena Tuhan. Nah, selanjutnya ayat terakhir. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Artinya apa? Ketika Raja Nebukadnezar itu ceritanya dia itu udah di hutan, kukunya panjang, rambutnya panjang, ya persis kayak orang gila lah ya, yang nggak pernah mandi, ya kan udah kucel. Padahal coba aja kalian berhayal, raja itu kan bersih, ya kan, ganteng, ya kan, badannya kekar karena makanannya enak gitu ya. Terus apalagi mungkin dia nggak punya jerawat, ya kan, bersih gitu karena dia seorang raja gitu. Tetapi karena Tuhan merubah, karena kesombongannya dia, Tuhan hukum dia menjadi seperti kayak binatang atau seperti kayak orang gila gitu ya, kukunya panjang, jorok, ya kan, nggak pernah mandi dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Tuhan pun sudah selesai menghukum dia. Artinya apa? Sekalipun Tuhan menghukum kita, contoh nih, Tuhan bukan menghukum kita sih, lebih ke apa ya, lebih ke tegur kita lah ya, lebih negur ke Anita atau negur teman-teman semua gitu ya. Bukan berarti Tuhan tuh membiarkan hal itu terjadi, bukan. Tapi ada maksud supaya apa? Supaya kalau ke depannya kita ingin lagi sombong, kita ingat, oh dulu kan saya tuh pernah sombong, tapi karena Tuhan sudah menegur saya nggak berani sombong lagi. Nah, itu maksudnya Tuhan gitu. Akhirnya, ya kan, karena dari mimpinya dia itu, dia dikembalikan lagi, akhirnya dia menjadi ingat lagi, dia menjadi manusia normal lagi, nggak makan rumput, nggak minum air comberan, ya kan, dia dijemput, bahkan di sini dibilang apa, dia dijemput oleh para menteri-menterinya, oke, oleh semua orang untuk kembali ke istana, dan dia menjadi raja lagi. Bahkan Tuhan mengembalikan jabatannya dia sebagai raja, Tuhan mengembalikan semua kepemilikannya selama dia menjadi raja. Artinya apa? Apa sih yang kita bisa pelajari dari Raja Nebukadnezar? Pertama, Raja Nebukadnezar itu sombong, ya, karena kesombongannya, padahal Tuhan sudah menolong, banyak sekali menolong dia, membantu dia, tetapi dia itu tidak nggak tahu berterima kasih gitu loh. Sekalipun dia memang berterima kasih kepada Tuhan, tapi sebenarnya itu cuma hanya sebatas omongan saja, tapi dia nggak pakai hati. Kedua, dia tetap keras hati, ya, tetap sombong gitu, tetap mengakui bahwa segala sesuatu yang dia lakukan tuh, segala sesuatu yang ada di Babel itu semuanya tuh dari dia. Dia yang menciptakan semuanya, makanya Babel itu menjadi bagus, menjadi indah dan sebagainya itu karena dia. Dia nggak sadar bahwa di atasnya dia itu masih ada gitu. Dia seolah-olah ingin memberitahukan bahwa saya ini Tuhan gitu loh. Saya bisa menciptakan apapun yang saya mau. Padahal dia nggak sadar bahwa di atasnya dia itu masih ada gitu loh. Nah, makanya kenapa Tuhan itu mengizinkan
Raja Nebukadnezar itu mengalami yang namanya hatinya manusianya dia tuh diambil dan digantikan dengan hati binatang, atau ya dia nggak punya akal lah gitu, kayak orang gila gitu selama 7 tahun. Dan akhirnya ya Tuhan sudah selesai menghukum dia, dan Tuhan pun berjanji akan mengembalikan ya. Tuhan mengembalikan, dia mengingat lagi, bahkan kerajaannya, semuanya, jabatannya itu dikembalikan. Oke. Nah, dari sini kita belajar. Pertama, nggak boleh nggak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong. Ingat ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kakak, kehidupan teman-teman semua, kita nggak boleh sombong. Kalau kita sombong, lihat tuh kayak Raja Nebukadnezar, ya, dia nggak akan tenang hidupnya, ya, dia malah kasihan banget seorang raja dibilang seorang raja itu dia menjadi gila gitu ya. Karena apa? Karena kesalahannya sendiri gitu. Tetapi di balik gilanya dia itu sebenarnya ada maksudnya Tuhan. Bukan Tuhan jahat sama dia, enggak. Tuhan enggak pernah jahat. Tuhan enggak ngerti namanya jahat, ya. Tapi karena Tuhan itu mau menegur dia supaya dia tuh ingat bahwa di atasnya dia itu masih ada Tuhan. Ya, dia tuh bukan Tuhan, tapi di atasnya dia itu masih ada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak muda, ingat, orang-orang muda tuh biasanya tuh gampang banget buat sombong. Benar nggak? Benar apa betul? Benar. Benar, iya. Orang, Kak. iya benar Evan, benar. Orang muda itu paling gampang sekali sombong. Contoh, mentang-mentang ada satu, padahal yang bilang dia cantik tuh 1 orang, bukan 10 orang. Tapi yang bilang dia cantik atau yang dibilang dia ganteng tuh 1 orang. Tapi kita udah, ya ampun, udah sombongnya minta ampun ya kan. Wah, saya cantik ya. Wah, berkaca-kaca lah ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita sombong gitu ya. Jadi kita gampang menghina orang, ya kan, gampang menjatuhkan orang karena kita merasa kita cantik. Atau mungkin kita orang muda pintar di sekolah, karena kita pintar di sekolah, kita dipakai terus di sekolah, ya kan, ikut cerdas cermat, ikut lomba apapun, membawa nama sekolah, akhirnya kita sombong. Kita menganggap semua orang di sekolah itu bodoh, cuma kita yang pintar karena kita apa-apa guru-guru kita pakai kita. Ingat ya, semua yang adik-adik punya, baik itu akal pikiran, baik itu kesehatan, baik itu talenta, ya jangan sombong. Kalau misalnya teman-teman yang dipakai di gerejanya gitu kan, melayani Tuhan, jangan sombong gitu ya. Malah kita harus berbagi gitu ya. Kalau misal ada yang bisa main musik, ayo ajarin teman-temannya tuh yang lain biar bisa main musik. Kalau bisa tamborin, ayo ajarin teman-temannya yang lain agar mereka bisa tamborin. Apapun, ayo ajak teman-temannya, yuk melayani sama-sama yuk gitu. Kalau teman-temannya bilang, aduh aku nggak bisa nih tamborin, aduh aku nggak bisa musik, semuanya itu kita bisa kalau kita mau belajar ya. Kanita aja dulu nggak bisa main musik gitu ya, aduh punya kerinduan pengennya gitu kan main keyboard, main gitar gitu ya. Tapi karena Kak Anita antusias mau belajar ya kan, karena Kak Anita juga terjun di pelayanan, Kak Anita harus mau nggak mau belajar gitu, supaya nanti ketika pelayanan Kak Anita nggak perlu lagi cari orang, siapa nih bisa main musiknya, Kak Anita bisa gitu ya. Belajar, Kak Anita mau belajar. Kita itu harus mau belajar, jangan sombong. Kita harus mau belajar, oke? Baik, terima kasih semuanya. Pada saat sore hari ini Kak Anita sangat bersyukur sekali adik-adik sudah mengikuti pada saat hari Ya, ini. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama dari saya ya. Pelajaran utama yang teman-teman dapatkan dari sharing firman oleh Kak Anita ini apa ya? Tolong ditulis di kolom chat, nanti pemenang akan diumumkan 2 orang. iya benar, jangan meninggikan diri supaya kita jangan direndahkan. Benar banget, itu pelajaran banget tuh. Jangan suka sombong, nanti direndahkan Tuhan kan nggak enak, kita yang malu ya. Pertanyaan kedua, bila teman-teman mempunyai masalah, harus bagaimana sama Tuhan, sikap teman-teman sama Tuhan. Seperti
Nebukadnezar tadi yang mengalami masalah tapi tidak mencari jawaban kepada Tuhan. Sikap teman-teman yang benar kepada Tuhan itu bagaimana? Iya, benar semuanya. Tapi ini kan tadi Kak Weni bilang sikap hati, sikapnya kita tuh loh. Ya, karena kan tadi Nebukadnezar itu sombong ya. Dia nggak mengindahkan. Dia cuek gitu sama Tuhan gitu. Dia malah sombong. Nah, sikap yang benar itu ke Tuhan tuh gimana sih kalau Tuhan tuh udah ingatkan kita gitu. Nah, Evan cocok ya. Karena kan kita ambil sikapnya. Kita harus berubah. Ya, karena banyak orang yang nggak mau berubah. Ketika udah ditegur, nggak mau berubah. Berapa tahun Raja Nebukadnezar menjadi gila atau menjadi kayak binatang? Berapa tahun? Berapa tahun Tuhan izinkan dia tuh seperti kayak orang gila? Masa tadi udah baca loh. Itu kan yang 1 tahun kan yang Tuhan tegur. Dia belum gila kan yang setahun itu, malah dia makin sombong. Berapa tahun? Coba lihat di Alkitab, cari cepat. Set gitu, baca cepat di Alkitab tuh harus bisa baca cepat gitu. Belum ada yang benar semuanya. Sedih. Bukan setahun. Oh, atau Kastayer. Buka mic-nya, Kak. Kastayer malu-malu meong. 7 tahun. 7 tahun, Kak. Benar. Indri benar. Benar. 7 tahun, bukan 1 tahun. 1 tahun itu pada saat Tuhan itu tegur, maksudnya kasih kesempatan nih sama Raja Nebukadnezar selama 1 tahun. Tapi Raja Nebukadnezar tidak mendengarkan atau nggak mengingat apa yang diingatkan oleh Daniel. Akhirnya apa? Akhirnya dia dihukum Tuhan. Dan Tuhan benar buat dia seperti kayak orang gila atau ya seperti kayak binatang lah ya, nggak punya akal. Selama 7 tahun dia ada di hutan bersama hewan-hewan, bersama binatang-binatang. Oke, thank you.